Oke, selamat datang kembali di channelnya Code Learning. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi VLAN ya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum melangkah ke konfigurasi, kita ketahui kemarin ya VLAN di konsep VLAN merupakan virtual local area network di mana sebuah jaringan dibuat layaknya satu jaringan yang saling terhubung padahal berbeda segmen. Contoh dilihat di gambar ini ya. Jadi VLAN 10 ini di sini berbeda segmennya dengan VLAN 20, di mana segmen itu melihat di networknya berbeda ya. Contoh ini semuanya kelas C ya, karena ini 192. Kemudian di networknya, lihat karena kelas C itu, networknya itu berada di segmen ketiga ya, di sini. Ini networknya berbeda, yang ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3. Tapi itu terhubung dalam satu switch ya. Artinya dia bisa berkomunikasi ke semuanya gitu ya. Padahal sebetulnya itu segmennya berbeda ya. Dilihat di sini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya. Di sini networknya semuanya berbeda. Bisa dihubungkan oleh sebuah router atau satu router di mana satu kabel ini memiliki beberapa network ya. Biasanya kalau beberapa network tanpa VLAN itu harus dihubungkan oleh beberapa kabel ya. Nah, enaknya menggunakan VLAN ya, ini tidak perlu menggunakan beberapa kabel, jadi cukup satu kabel saja dari router ke switch. Nanti di routernya disetting ini, disetting VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dengan IP sebagai berikut ya. Kemudian di switch juga disetting lagi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, di mana setiap IP-nya diisi di komputer itu ya di segmen yang ini ya, dengan subnet /24, ini subnetnya juga /24, ini subnetnya juga /24. Oke, setelah memahami konsep dari VLAN ini, kemudian kita akan mengkonfigurasi. Baik, kita masuk ke konfigurasinya. Kita tinggal buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Kemudian siapkan tadi seperti topologi yang tadi ya. Dia mempunyai satu switch, kemudian PC-nya ada 6 ya. Dia mempunyai 3 VLAN yang berbeda, yaitu 10, 20, dan 30 ya. Kemudian ditambah satu router. Nah, boleh PT router saya di sini. Nah, katanya tadi sebagai catatan ya. Jadi VLAN 10 itu IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian VLAN 20 ini X aja biar tidak terpaku ke sini ya. Kemudian 192.168.2.x ya, boleh berapapun ya. Ini /24. Kemudian VLAN 30 ini 192.168.3.x ya, /24 juga sama. Nah, ini sebagai catatannya. Oke. Kemudian kita masuk ke suite-nya untuk membuat dulu, membuat namanya itu. Oke, kita kasih nama saja. VLAN 10 kita namai namanya TKJ ya, kita namai seperti ini. Kemudian untuk VLAN 20 mm multimedia, miliknya multimedia. Kemudian yang di sini milik UP-nya TKJ. Oke. Nah, ini berarti ada 3 ya, VLAN 10, 20, dan 30 ya. Nanti kita masukin di sini. Nah, kemudian kita setting dulu, masuk ke switch dulu ya. Kemudian klik CLI ya. Kita langsung masuk ke switch-nya. Yang pertama itu mengetikkan enable untuk memfungsikan switch-nya. EN juga nggak apa-apa, ini enable juga nggak apa-apa. Ya, kemudian masuk ke VLAN database. Ya. Kemudian kita buat VLAN
10. Name-nya apa? Name-nya TKJ, inti untuk menamai si pilannya. TKJ. Oke, sudah. Kemudian pilan 20 kita namai name-nya MM. Sudah. Kemudian pilan 30 kita namai name-nya UPTKJ ya. Ini tidak boleh menggunakan spasi ya. Boleh menggunakan underscore atau disatuin aja seperti ini. Nah, seperti ini boleh ya. Kalau mau ada spasi itu pakai underscore ya. Atau seperti ini. Oke, sudah ya. Kemudian setelah itu kita exit saja. Nah, setelah ini kita mau tentukan nih port berapa saja yang masuk ke pilan 10 ya. Port berapa saja yang ke-20 dan ke-30. Kita masukkan atau portnya atau interface-nya, interface yang ada di switch ini ya. Contoh, kita masuk dulu ke konfigurasi conft atau konfigur terminal ya. Kita masuk ke konfigur terminal ya di sini agar kita bisa mengakses si interface-nya. Nah, setelah itu kita klik interface in FA0/1 ya. Masuk. Nah, ini berarti untuk mengkonfigurasi interface atau port pas Ethernet 0/1 ya. Masuk switch port. Modenya apa nih? Kalau misalnya dari komputer ke switch itu modenya pasti mode akses. Nanti kalau misalnya dari switch ke router ini modenya mode terang gitu ya. Oke, selanjutnya switch port mode akses. Nulisnya double C, double S ya, mode akses. Kemudian switch port akses. Nah, kita masukkan. Ini untuk memasukkan si portnya ke pilan berapa katanya. Switch port akses pilan berapa? Pilan 10 ya. Oke, sudah. Exit EX atau exit, kemudian setting lagi interface yang selanjutnya FA0/2. Kemudian masukin lagi ini biar cepat, tinggal tekan atas saja ya. Jadi switch port modenya tetap sama akses karena dari switch ke komputer ya atau ke PC. Kemudian switch port akses pilan 10. Oke. Exit lagi. Nah, sekarang kita akan men-setting port FA0/3. Nah, di sini FA0/3 akan dikoneksikan ke PC2 di mana PC2 dan 3 itu masuk ke pilan 20. Oke. In FA0/3 masuk dulu ya ke interface-nya, kemudian switch portnya sama tetap karena dari switch ke komputer kita pakainya mode akses. Kemudian switch port akses pilan. Nah, ini yang berbeda. Kita masukkan ke pilan 20 ya. Ini PC2 dan PC3 itu miliknya pilan 20. Masuk, exit lagi. Kemudian interface FA0/4 ya. Kemudian switch port modenya akses lagi. Kemudian switch port akses pilannya 20 masih sama ya. Karena PC3 dan PC2 itu masuknya ke pilan 20. Atau port 3 dan port 4 itu masuknya ke pilan 20. Oke, exit lagi. Interface lagi. Setting interface FA0/5. Nah, interface FA0/5 yang ini. PC4 dan PC5. Miliknya pilan 30 ya. Berarti switch port modenya tetap masih akses karena dari switch ke komputer. Oke. Masuk switch port akses pilan 30 ya. Oke, enter. Kemudian exit. Kemudian interface lagi. FA0/6 ya. Ini yang PC 5 ya kalau di sini portnya. Untuk PC yang 5 berarti pilannya pakai pilan 30 ya. Switch port lagi, mode akses karena dari switch ke komputer. Kemudian switch port akses pilan 30 ya.
Oke. Exit lagi. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan dari switch ke router? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalau dari switch ke komputer itu menggunakan modenya akses. Kalau dari switch ke router itu menggunakan modenya terang. Oke, kita setting aja yang port switch-nya di interface FA. Ini boleh bebas ya. 0/10 misalnya ya. Ini sampai 24 portnya. Jadi 0/10 itu difungsikan untuk mode terang ya. Jadi gimana? Switch port modenya langsung terang saja. Terang. Oke, enter. Oke. Setelah itu exit. Nah, setelah di exit seperti ini, maka konfigurasi di switch-nya itu sebetulnya sudah beres ya. Tinggal kita memberikan IP di masing-masing PC-nya. Oke. Oke, kita berikan IP dulu di setiap IP-nya. Nah, lihat di sini pilihan 10 kan, PC 0 dan PC 1. Kita masukkan, jangan lupa networknya itu harus satu ya, networknya 192.168.1 kita kasih .2 karena .1-nya nanti akan digunakan oleh router ya. Kemudian tinggal menekan tab saja ya. Ini akan langsung keluar subnet masknya karena ini kelas C, maka subnet masknya itu 255.255.255.0 ini. Karena subnettingnya itu /24. Pasti ketika 24 itu pasti subnet masknya seperti ini, pasti sama. Kalau /25 itu akan berbeda lagi. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang subnetting. Oke, selanjutnya ini di PC 0 sudah disetting, selanjutnya di PC satunya. Nah, karena ini akan dibuat satu pilihan ya, maka IP-nya atau networknya jangan berbeda ya. IP-nya boleh berbeda, tapi networknya jangan berbeda. 192.168.1 tadi 2 ya, kemudian 3 sekarang gitu. Oke. Kemudian untuk PC 2 masuk ke pilihan 20 ya. Di sini dilihat ada 192.168. Nah, karena ini masuk pilihan 20, maka si networknya itu 2 ya. Titik 2 lagi ya. Karena 2.1-nya akan digunakan untuk router ya. Ini masih /24, maka akan sama ya seperti ini. Kemudian PC 3. Nah, ini masih di pilihan 20. 192.168.2. Tadi .2.2, sekarang .2.3. Tinggal tab lagi. Ini subnet masknya seperti ini pasti. Kemudian kita setting PC 4 ya. PC 4 di sini ada di pilihan 30. Nah, IP-nya berarti atau networknya 3 di sini ya. 192.168.3. Nah, .2 ya karena satunya akan digunakan untuk router ya nanti. Selanjutnya di PC 5. Nah, 192.168.3.3 ya. 3.2-nya barusan sudah digunakan. Oke. Kita hubungkan ya di sini. Nah, kita hubungkan dari PC 0 itu ke tadi berapa? 0/1. Kemudian PC 1 masuk ke FA atau pas Ethernet 0/2. Yang PC 2 kita hubungkan ke FA 0/3. PC 3 kita hubungkan dengan FA 0/4 ya. Kemudian PC 4 kita hubungkan dengan FA 0/5. Kemudian PC 5 kita hubungkan dengan FA 0/6. Kemudian untuk yang router itu menggunakan di PC di pas Ethernetnya tadi 10 ya. 10 kemudian masuk ke pas Ethernet 0 lah misalnya. Ini masih merah karena routernya belum dinyalakan ya. Untuk menyalakannya kita masuk di sini. Kemudian pas Ethernetnya kita on kan biar menyala dulu lah gitu ya.
biar menyala dulu. Ini sebetulnya harus disetting si routernya. Jadi kita belum bisa akses si routernya, tapi kita coba dulu ya yang PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Ingat, ketika routernya belum disetting ya, antara berbeda pilan itu tidak bisa terhubung. Contoh, misalnya kita coba dari sini untuk ngeping dulu ya, atau ngecek dulu. Contoh, ping ke satu networknya. Contoh ke pilan 10, PC 0 ke PC 1 berarti. 192.168.2 maaf, .1.3 ya, ke PC 1. Nah, ini sudah terhubung. Nah, tapi ketika dihubungkan dengan PC 2 ya, dari PC 0 ke PC 2 yang IP-nya itu 2.2 ya, maka ini tidak akan berhasil karena berbeda pilan seperti itu. Bagaimana biar semuanya bisa terhubung? Nah, ini membutuhkan router tadi ya. Oke. Begitupun ini dari PC 5 ke PC 1 itu tidak akan terhubung. Contoh kita ping PC 5 kan di pilan 30 ya. Kalau PC 1 itu di pilan 10. Contoh masuk 192.168. Di pilan 10 untuk PC 1 itu IP-nya 1.3 ya. Kayak kita enter. Nah, tidak akan terhubung ya karena ini berbeda pilan ya. Pilannya berbeda. Nah, bagaimana agar bisa terhubung? Maka routernya harus disetting ya. Routernya harus disetting. Settingnya seperti apa? Kita masuk CLI dulu. Oke. Kemudian harusnya tadi di awal, kalau dari awal seperti ini ya. Di enable dulu sama ya, enable seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke configure terminal ya setelah ini. Conf kemudian T ya, atau bisa ditulis seperti ini, configure terminal untuk mengkonfigurasi secara general keseluruhan ya, agar kita masuk ke interface-nya. Oke. Setelah itu kita setting routernya. Berarti in fa0/0 dot. Nah, ini uniknya di pilan. Kita masuknya ada dotnya, dot 10 ya. Ini untuk pilan 10 berarti. Kemudian enter ya setelah itu. Nah, setelah seperti ini untuk masuk ke interface untuk pilan 10 ya. Setelah ini kita masuk ke encapsulation. Encapsulation dot 1 key dot 1 key, kemudian pilannya masukin 10. Oke. Nah, ini sudah masuk. Berarti tinggal dimasukkan IP address-nya. Bagaimana caranya? Cara memasukkan IP address di router IP add. Nah, kita masukkan IP-nya ya, 192. Ingat, karena ini pilan 10, kita menggunakan IP yang ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa IP 1.1 akan digunakan oleh router ya, tinggal dimasukkan. 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya tadi sama ya, 255.255.255.0 seperti ini. Oke. Kemudian exit lagi. Nah, kita masuk selanjutnya untuk interface yang berbeda untuk pilan 20 sama. Langkahnya seperti ini. Oke. Kemudian kita langsung masukkan encapsulation dot 1 key. Nah, tinggal kita bedakan ya. Kalau tadi 10 sekarang 20. Tinggal di add ya. Kita masuk di 20, IP-nya menggunakan yang ini ya. Jadi networknya diganti jadi 2 ya. Subnet masknya tetap sama karena subnettingnya ini /24 sama ya. Kemudian exit lagi, kemudian masuk ke
VLAN 30 ya. Nah, kita masukkan encapsulation.id berarti 30 ya. Karena ini kita akan men-setting VLAN 30. IP add lagi. Oke. Kalau ini disesuaikan karena VLAN 30 berarti networknya 3 ya. Tinggal diganti networknya 3. Oke. Setelah itu dari sini juga sudah terlihat ya. Bisa dilihat. Kita ping dulu ke 192.168.1.1 ke dirinya sendiri dulu. Nih, jalan tidak? Oke. Nah, ini ternyata jalan ya, 100%. Kemudian kita masuk ke 1.2 ya. Kita tunggu ini jalan atau tidak. Nah, ini katanya sudah jalan kalau 80% seperti ini. Oke, kita masuk ke 1.3. Nah, ini sudah jalan. Balik lagi ke 1.3. Oke, udah 100 ya. Kalau tadi 80%, sekarang udah 100 ya. Kita ping ke PC 2 yaitu IP-nya 2.2 ya. Kita masuk ke ping ke PC 2 2.2 ya. Kita tunggu sekali lagi berarti biar 100%. Kemudian 2.3 ya untuk PC 3. Oke. Ini. Kemudian di VLAN 30 kita ping ke PC 4 berarti ya. 3.2 ya. Oke. Dicek masih 80. Nah, biar 100% 2 kali saja. Kemudian 3.3 untuk PC 5. Oke, PC 80 2 kali. Oke. Ini semua sudah terhubung. Yang tadinya PC 0 tidak bisa terhubung ke PC 5 dikarenakan tadi ada settingan dari router ya. Ditambahkan tadi .iq, oke, di encapsulation. Maka sekarang ketika ngeping ke 2.2 atau PC 0 ke PC 2 itu akan terhubung ya. Kita lihat. Nah, oke, katanya masih request timeout. Nah, di sini kenapa bisa request timeout padahal dari dari router sudah bisa terhubung. Ternyata sebelum ke sana kita harus men-setting dulu default gateway-nya. Default gateway itu adalah jembatan ya untuk menghubungkan atau berbeda jaringan ya. Default gateway ini untuk menghubungkan perbedaan jaringannya. Kita masuk dulu ke IP routernya yang tadi sudah dimasukkan. Contoh di VLAN 10 IP routernya itu 1.1 ya. 92.168.1.1. Oke. Ini untuk VLAN 10. Di PC 1 karena VLAN masih VLAN 10 tinggal copy paste saja, tinggal ganti ininya jadi 1. Oke. Selanjutnya di PC 2 juga sama. Ini tinggal di copy paste, diganti yang paling akhirnya menjadi 1. Oke. Ini IP routernya ya. Oke, kemudian ini juga sama, dikembalikan ke IP routernya. 1. Oke. Ini juga sama, berarti tinggal copy IP-nya dikembalikan ke 1. Ke IP routernya ya. Ini VLAN 30 berarti ini 3.1 ini di routernya ya. 3.1. Oke. Nah, setelah seperti ini kita coba cek lagi ya. Jadi kita tahu tadi kenapa bisa masih request timeout karena default gateway-nya belum di setting. Nah, kalau sekarang ini sudah ya dari PC 0 ke PC 2, kemudian ke PC yang berbeda, PC 4. Misalnya PC 4 itu IP-nya 3 ya. Nah, sekarang semua sudah terhubung ya. Dari pilihan ini ditarik kesimpulan ya bahwa ini segmennya berbeda, tapi seakan-akan ini berada dalam satu jaringan yang sama ya. Ini kabelnya juga satu ya. Kalau misalnya tidak menggunakan VLAN, itu harus menggunakan 3 kabel untuk segmen yang berbeda. Oke, sekian video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang subnetting ya. Terima kasih.